Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Kebubun, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan mesin gerinda datar. Pengertian mesin gerinda datar. Mesin gerinda datar merupakan salah satu jenis mesin gerinda yang paling banyak digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan tujuan untuk mendapatkan kerataan dan kehalusan permukaan serta ukuran benda kerja yang diinginkan. Mesin gerinda dipergunakan untuk menggerinda permukaan benda kerja yang datar. Permukaan datar yang dimaksud di sini adalah permukaan datar yang sejajar, permukaan datar bertingkat, permukaan datar yang miring, permukaan datar alur, dan permukaan datar profil. Bagian-bagian utama mesin gerinda. Yang pertama, alas. Alas memiliki konstruksi persegi panjang yang berfungsi untuk mendukung bagian-bagian mesin gerinda untuk memberikan pondasi yang kaku. Alas juga menopang jalan penuntut yang merupakan benda kerja dapat bergerak bolak-balik dilaksanakan operasi penggerindaan. Yang kedua, kolom. Kolom atau tiang merupakan komponen yang terletak di bagian atas mesin yang menyongkong spidol dan mengendalikan gerakan vertikal dari roda gerinda yang berarti juga mengatur kedalaman penggerindaan. Yang ketiga, sadel. Sadel merupakan komponen yang dipasang pada jalan penuntun dari alas mesin gerinda. Sadel merupakan bagian mesin gerinda yang mendukung meja. Gerakan sepanjang jalan penuntun sadel dikendalikan oleh roda tangan pemakan melintang. Yang keempat, meja mesin. Meja mesin gerinda yang dapat bergerak bolak-balik dipasang pada jalan penuntun yang berada pada sadel, di mana meja ini terdapat komponen pemegang benda kerja. Gerakan meja sepanjang jalan penuntun alas dikendalikan oleh roda tangan meja. Yang kelima, blok pembatas. Cakar pembatas merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur panjang langkah meja atau pembatas langkah gerak bolak-balik meja. Yang keenam, kepala roda gerinda. Kepala roda gerinda dipasang pada jalan penuntun yang berada pada kolom, di mana kepala roda gerinda terdapat rumah spindel. Gerakan kepala gerinda sepanjang jalur penuntun pada kolom dikendalikan oleh roda tangan pemakan roda gerinda. Yang ketujuh, roda gerinda. Roda gerinda merupakan alat potong pada mesin gerinda yang digunakan untuk memotong atau menggerinda benda kerja. Yang kedelapan, sistem hidrolik. Sistem hidrolik terdiri dari bak oli, pompa oli, katup pengatur, dan silinder hidrolik yang merupakan sistem penggerak meja mesin. Yang kesembilan, sistem pendingin. Sistem pendingin terdiri dari bak air pendingin, pompa air, selang, dan kran. Sistem pendingin merupakan sistem yang mengatur sirkulasi cairan pendingin pada saat menggerinda. 10. Panel kontrol. Pada panel kontrol terdapat tombol-tombol kelistrikan yang mengendalikan motor spindel, pompa oli, pompa cairan pendingin, dan tombol darurat atau disebut dengan emergency. Jenis-jenis mata gerinda. Yang pertama, mata gerinda asap. Mata batu gerinda atau biasa disebut dengan grinding wheel ini berfungsi untuk mengikis permukaan logam baik pada besi, baja maupun stainless steel. Yang kedua, mata gerinda fleksibel. Mata batu gerinda ini biasanya digunakan untuk mengikis permukaan logam khusus pada area-area yang terbatas atau sempit. Mata gerinda fleksibel ini juga dapat digunakan untuk memotong logam. Namun kelemahannya yang dihasilkan dari fungsi ini yaitu area yang dipotong akan lebih banyak atau lebar daripada dengan menggunakan batu gerinda potong. Yang ketiga, mata batu gerinda potong. Sesuai dengan namanya, mata batu ini berfungsi untuk melakukan pemotongan pada media logam baik untuk besi mid-steel, baja, hingga stainless steel. Yang keempat, sikat gerinda. Fungsi dari sikat gerinda adalah untuk membersihkan bagian-bagian permukaan logam dari adanya kotoran seperti karat, kerak, serta akibat proses oksidasi pada permukaan logam. Yang kelima, amplas gerinda. Amplas gerinda memiliki dua jenis, yaitu amplas gerinda susun dan amplas gerinda datar. Fungsi dari alat yaitu mengikis permukaan baik pada permukaan logam maupun permukaan kayu yang bertujuan untuk menghasilkan finishing permukaan yang rata dan halus. Yang keenam, pisau potong keramik.
Pisau potong keramik ini memiliki dua jenis, yaitu jenis basah dan jenis kering. Sesuai dengan namanya, pisau ini berfungsi untuk memotong keramik. Yang ketujuh, gerinda tembok. Fungsi dari gerinda ini adalah sebagai pengkikis pada bidang permukaan semen, tembok, dan marmer atau granit yang bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang rata untuk meratakan serta mengikis sisi dari granit untuk menciptakan lingkungan sesuai pola yang diinginkan. Kedelapan, pisau kayu. Pisau kayu ini berfungsi untuk memotong kayu pada varian produk sirkular SAW, diciptakan dengan berbagai jumlah mata gerigi yang biasanya disebut TIG. 9. Mata gerinda asas spon. Mata gerinda asas spon memiliki fungsi yaitu untuk menghaluskan dan mengkilapkan permukaan pada batu marmer atau granit. 10. Mata gerinda asa oval. Gerinda asa spon juga berfungsi untuk menghaluskan dan mengkilapkan, namun perbedaannya adalah pada medianya. Jika gerinda asa spon untuk material berbatuan, maka untuk gerinda asa spon berfungsi untuk mengikis serta mengkilapkan pada permukaan logam, khususnya pada stainless steel dan aluminium. Ke-11, polishing pad atau kain poles. Alat ini berfungsi sebagai pengkilap dari tampilan produk yang menggunakan cat clear